Selamat malam Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pengalaman, berbagi pengalaman bergabung di Faras. Saya singkat aja. Jadi sebelumnya yang bergabung, yang mengenal Faras ini awalnya mama saya. Mulai dari bapak saya kena sakit, vertigo, mama saya membelikan minyak Faras melalui Pak Alian waktu itu, dan ketika bapak saya pakai, itu ada perubahan. Saya pun merasakan perubahan ketika mama saya membalurkan di tubuh saya. Saya juga punya riwayat vertigo dan penyempitan saraf, dan puji Tuhan sampai sekarang baik-baik, tidak pernah kambuh. Nah, suatu hari mama bergabung menjadi member Faras, dan itu tanpa saya ketahui. Setelah bergabung menjadi member Faras, mama bilang, Yan, bantu mama ya untuk promosi minyak Faras ke kantor. Saya bilang, aduh mak, Dian kerjanya banyak, sibuk. Bagaimana mau cara promosi? Saya bilang kayak gitu. Sedangkan saya juga punya seorang putri kan, Bapak Ibu yang masih kecil, sekarang berusia 5 tahun, di mana masih ingin sekali melekat sama saya. Sehingga untuk membagi waktu itu agak susah. Tapi mama saya mencoba meyakinkan, coba saja dulu, bawa aja dulu. Ya udah, saya coba, baiklah saya bawa. Saya bawa ke kantor, saya juga bingung ini mau memulainya seperti apa. Nah, suatu hari bos saya berangkat perjalanan dinas. Terus ada rekan kerja senior saya datang cerita tentang sakitnya, mengalami asam urat di kaki, kemudian ada masalah juga di bagian perut, ada miom, tetapi menurut dokter sudah bersih. Karena pada waktu di USG itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, setelah saya mendengarkan cerita, kok saya seperti tergerak hati. Saya bilang sama ibunya, Ibu, nanti kalau saya sudah selesai kerja, saya coba balur ya dengan minyak Faras, saya bilang seperti itu. Oh iya, saya selesaikan pekerjaan, saya coba balur di ruang rapat sebelah. Sebelumnya saya kasih minum air hangat dulu, saya balur di bagian kaki, kemudian di bagian tubuh, 15 menit per bagian. Selesai, ibunya bilang sudah mulai ngantuk. Saya bilang, Ibu minum air hangat dulu ya, baru Ibu istirahat. Jadi Ibu itu istirahat mulai dari jam 3 kalau saya tidak salah, sampai jam 5, ibunya masih tidur. Saya tunggu lagi sampai setengah 6. Saya coba bangunkan secara perlahan. Saya bilang, Ibu, ini sudah setengah 6, kita pulang yuk. Ibunya bilang, oh iya Yan, aduh rasa badan ini enak sekali, katanya seperti itu. Oh iya Ibu, puji Tuhan, saya bilang. Nah, keesokan harinya, ibunya datang ke ruangan Bapak Ibu dan bercerita, semalam tidurnya sangat enak, dan bertanya, Yan, minyak yang kemarin itu minyak apa? Beli di mana? Harganya berapa? Saya bilang, oh iya, itu minyak Faras Bu dari Bali, saya bilang. Kalau mau pesan, boleh, nanti saya pesan lewat Mama. Harganya 240.000. Kebetulan waktu itu pakainya Faras Natural Oil yang original. Ibunya bilang, oh iya, Ibu pesan ya. Oke, saya kasih, ibunya pakai, dan tanpa sepengetahuan saya, ibunya itu cerita ke teman-teman kantor. Nah, berdatanglah satu demi satu, bertanya soal minyak itu, minta dibalurkan, dan itu di luar dugaan Bapak Ibu. Ketika banyak orang belanja, mama saya bilang, ayo gabung jadi member. Saat itu pun saya masih ragu, aduh kalau saya bergabung lagi nanti bagaimana, saya bilang kayak gitu kan, takutnya tidak bisa jalan. Nah, saya bilang sama mama, tapi saya boleh ikut, tapi modalnya dari mama ya, saya bilang kayak gitu, karena lumayan ya saat itu. Kata mama, udah tidak apa-apa lah, nanti mama yang kasih modal. Nah, saat itu waktu jalan, di luar dugaan Bapak Ibu, minyak terjual sangat laris ya, karena teman-teman kantor cerita dari mulut ke mulut gitu, dan semuanya pada datang, pesan, bahkan ada yang sampai join member juga. 1 bulan itu saya pesan bisa 4 poin. Nah, setelah itu saya dihubungi sama mitra atas, Pak Alit sama Pak Alian. Bilang ke saya, Bu Dian, bagaimana kalau Budian bangun jaringannya? Saya bilang, bagaimana Pak? Karena selama ini saya tidak pernah fokus ya, maksudnya yang saya tahu hanya saya promosi, saya jual, itu aja, saya cerita, itu aja. Tapi setelah dijelaskan, oh ya baik Pak, saya langsung masukin, daftarkan mertua, suami, anak, sepupu, yang lain saya kasih masuk gitu. Dan itu semuanya sangat cepat gitu Bapak Ibu, itu di luar dugaan. Karena awalnya saya tidak berpikiran bahwa nanti bisa, tetapi puji Tuhan, karena hati ya mungkin ya Bapak Ibu ya, ketika kita bisa menolong orang, saya sangat bersyukur. Saya bisa berada di bisnis Faras, diperkenalkan oleh mama saya,
mengenai bisnis Faras, saya bisa menjadi perpanjangan tangan untuk membantu orang ketika ada orang sakit, dan kita membantu menawarkan produk Faras, menjelaskan, membantu bagaimana cara membalurnya. Kalau kita memang bisa ya Bapak Ibu ya, kebetulan kemarin saya bisa. Dan ketika mereka bilang, mereka merasakan manfaatnya, dan bilang, Ibu terima kasih ya, keluhan saya terbantu. Dan di situ saya merasa sangat bahagia Bapak Ibu. Bahagia sekali, bahagia ketika kita bisa membuat orang lain itu tersenyum. Dan juga mereka terbantu keluhannya. Jadi bonus-bonus yang saya dapatkan itu bonus dari Tuhan. Karena bagi saya ketika kita berbuat kebaikan kepada orang, yang diberkati bukan hanya saya pribadi, tetapi juga keluarga saya, keturunan saya pasti akan diberkati. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu, kalau misalnya kita bisa menyempatkan sehari aja 3-4 jam untuk Faras, kita pasti bisa gitu, pasti bisa sukses. Kalau saya yang sibuk, agak susah untuk konsisten, bisa Bapak Ibu ya, sampai saat ini saya bersyukur bisa dapat bonus produk, bonus uang, HP, laptop, emas batangan, bisa ke Bali, bahkan lolos untuk ulang tahun Faras. Saya, mertua, suami bisa lolos, kami akan ke Bali bulan September jika tidak ada halangan. Itu semua berkat, bukan berkat saya aja, tapi berkat dukungan dari mitra atas, Pak Ali, Pak Alian, mama saya, mitra-mitra bawah saya. Itu semua karena dukungan kerjasama tim Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini jangan pernah berpikiran bahwa kalau kita bergabung, mitra atas kita yang dapat banyak gitu, yang keuntungannya lebih banyak daripada kita. Bisnis ini berbeda dengan bisnis yang lain. Kalau bisnis yang lain, orang di atas dapatnya lebih banyak daripada kita yang baru join. Tapi kalau di Faras, siapa yang bekerja keras, siapa yang lebih banyak bekerja, dia yang akan tetap dapat yang paling banyak. Ibarat sebuah sepeda Bapak Ibu. Kalau misalnya sepeda itu kita ayun, kita kayu terus, kita akan bisa capai tujuan kita. Apa impian Bapak Ibu, itu pasti akan tercapai. Tetapi jika sepeda itu tetap diam di tempat, tidak bergerak, kita tidak akan pernah bisa capai tujuan kita. Sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih.